Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haq bil haq wal hadi as-siratal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi azim. Alhamdulillah, kita berada di bulan yang sangat mulia, yang mana kita sebagai umat Nabi Muhammad, umat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, agar selalu bergembira dan memeriahkan daripada bulan kelahiran baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu di bulan Rabiul Awal. Alhamdulillah pula kita sekarang berada tepat, ya, ini malam berada di tanggal 12 Rabiul Awal, ya, tanggal 12 Rabiul Awal. Karena beda lah artinya tahun Hijriah sama Masehi itu beda. Kalau Hijriah ya itu dengan terbenamnya matahari masuk waktunya, jadi ini sudah tanggal 12 Rabiul Awal. Beda sama dengan Masehi ya. Kenapa? Tanggal 12 biasanya tahun baru ya, tapi kalau tahun baru Islam itu maghrib dulu sama tenggelamnya matahari. Nah, dan juga artinya di bulan Rabiul Awal ini maka hendaknya kita lebih banyak mengenal Rasulullah. Kalau kita mengenal maka akan tumbuh kecintaan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kita tidak akan bisa cinta kepada Rasulullah kecuali mengenal. Muhammad mengatakan sumber rohib, kita tidak akan bisa cinta kepada Rasulullah kecuali tidak ada ta'aruf mengenal Rasulullah. Tak kenal maka tak sayang, ya. Ada mungkin kalau ada kenal mencintai orang yang kadang kita kenal, ada mungkin. Jadi karena di bulan Rabiul Awal tetap kita banyak artinya menceritakan cerita tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam agar kita bisa mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Rasulullah berjanji dalam sebuah hadisnya ketika sahabatnya bertanya, salah seorang Arab Badui, ya, Arab Badui ini maksudnya dari suku pedalaman Arab. Badui itu istilahnya primitifnya orang Arab itu Badui kadang-kadang. Nah, orang Arab Badui ini bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, mata sah. Dia bertanya, ya Rasulullah, kapan hari kiamat? Sahabat bertanya. Kemudian Rasulullah menjawab, wahai sahabatku, engkau ini bertanya kapan hari kiamat, apa yang kau persiapkan buat hari kiamat? Kemudian orang Badui itu menjawab, ya Rasulullah, aku ini tidak mempersiapkan apa-apa kecuali yang aku persiapkan, aku hanyalah cinta kepada engkau ya Rasulullah. Kemudian maka Rasulullah bersabda dalam sebuah hadisnya, Rasulullah mengatakan almarhum ma'aman ahab, seseorang bersama orang yang dia cintai. Riwayatnya Rasulullah bertanya sampai 3 kali, apa yang kau persiapkan sehingga kau menanyakan tentang hari kiamat? Akhirnya Arab Badui ini sampai 3 kali ditanya, dia mengatakan aku hanya cinta kepada engkau ya Rasulullah. Maka ada hadis yang berbunyi almarhum ma'aman ahab, seseorang bersama orang yang dia cintai. Yang mudah-mudahan dengan berkumpulnya kita mengenal Rasulullah, termasuk orang yang dikumpulkan bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena sudah kemarin Rasulullah itu harisun alaikum, Rasulullah itu sangat sayang, cinta kepada umatnya. Rasulullah itu sangat rindu kepada umatnya, harisun alaikum. Sampai ketika sakratul maut pun beliau memikirkan umatnya. Beliau bertanya kepada malaikat Jibril, malaikat Jibril, ya malaikat, apakah sakitnya dicabut nyawa itu seperti ini? Kemudian malaikat mengatakan, iya ya Rasulullah. Sampai Rasulullah sempat meminta kepada malaikat Jibril agar semua rasa sakitnya umatku ketika dicabut nyawa timpakan kepadaku. Bagaimana perhatian Rasulullah kepada umatnya. Dan juga di dalam sebuah hadis kata Rasulullah, tidaklah aku
ini merasakan sakit kecuali ketika umatku ditusuk guli. Jika dia merasakan sakit, aku juga merasakan sakitnya para Rasul. Bagaimana Rasulullah kepada kita, harisun alaikum, ya. Bahkan ketika dibangkitkan di yaumil mahsyar, apa yang Rasulullah tanyakan? Ummati, ummati, umatku, umatku. Coba mana balasan kita kepada Rasulullah? Apakah kita sudah cukup mengenali Rasulullah? Bahkan banyak di antara kita yang tidak mengenal siapa itu Rasulullah, tidak mengenal siapa istri Rasulullah, tidak mengenal bagaimana perjuangan Rasulullah, perjuangan daripada istrinya Rasulullah Sayyidah Khadijatul Kubra, sehingga manakibnya dibaca setiap daripada 11 tanggal 11 atau setiap daripada 11 Ramadan ketika wafatnya Sayyidah Khadijatul Kubra. Bagaimana perjuangan Sayyidah Khadijatul Kubra? Sayyidah Khadijatul Kubra sampai Rasulullah juga mengatakan aku cinta kepada orang yang mencintai kepada Sayyidah Khadijah. Kenapa? Coba lihat, Sayyidah Khadijah seorang istri yang soleh, dan Rasulullah tidak pernah kawin dia beristrikan daripada Sayyidah Khadijah. Bagaimana? Dikatakan, diriwayatkan kekayaan Sayyidah Khadijah itu sangat luar biasa, mungkin lebih daripada separuh Mekah itu kekayaan Sayyidah Khadijah. Bagaimana dia berjuang dalam membela Rasulullah berdakwah. Ketika Rasulullah menerima wahyu di Gua Hira, coba pikirkan dari kota Mekah dekat Ka'bah itu kan rumahnya Sayyidah Khadijah dekat Ka'bah itu, ya kan? Jadi dekat, tidak jauh daripada tempat lahirnya Nabi. Maksudnya apa? Menuju Gua Hira itu sangat jauh. Sayyidah Khadijah berjalan kaki, ya kan? Berjalan membawakan makanan kepada Rasulullah sangat jauh dengan naik gunung. Bagaimana perjuangan Sayyidah Khadijah, dan semua kekayaannya dia bantu untuk berjuang membela agama Allah, berjuang berdakwah untuk kita semua di dalam memperjuangkan sebagai umat Rasulullah SAW. Bagaimana Sayyidah Khadijah mengatakan yang mana kekayaannya luar biasa sampai dia berwasiat, ya Rasulullah, seandainya di dalam untuk melaksanakan dakwah agama Allah Subhanahu wa taala, ya Rasulullah, semua harta ini tidak aku miliki lagi, tapi seandainya engkau memerlukan kain kafan yang ada di dalam tubuh untuk berdakwah ya Allah, maka ambillah ya Rasulullah. Bagaimana perjuangan Sayyidah Khadijah? Dan juga Sayyidah Khadijah berpesan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, seandainya engkau berjuang di dalam menegakkan agama Allah, kemudian engkau memakai sebuah perahu, kalau nggak ada pengayuhnya, engkau jadikanlah tulang daripada tulang-tulangku sebagai pengayuh daripada perahu tersebut. Bagaimana perjuangan Sayyidah Khadijah kepada Rasulullah? Bagaimana Sayyidah Khadijah juga berjuang, dan bagaimana perjuangan Rasulullah SAW luar biasa. Yang mana ketika itu Rasulullah SAW beliau ketika berjuang berdakwah untuk mengenalkan daripada agama, yang mana kita di saat itu dikatakan di saat itu umat manusia ini abol, mereka itu lebih jelek daripada binatang. Akhlak mereka itu lebih jelek daripada akhlaknya binatang. Itu kebiasaan orang jahiliyah itu luar biasa. Bahkan yang patung berhala itu yang berada di dalam Ka'bah dan di sekitar Ka'bah itu sekitar 360 patung berhala yang berada di Ka'bah dan di luar Ka'bah. Di antaranya patung yang paling kokoh, yang paling kuat, yang namanya Lata dan Uzza itu sampai dikokohkan dengan tembaga, dengan besi, tidak bisa bergoyang. Ketika umat jahiliyah luar, akhlak mereka sangat hina, ya, sangat hina orang jahiliyah. Mereka siap mendapatkan bayi perempuan, bayi mereka dikubur karena mereka merasa malu dengan bayi yang diberikan oleh Allah, yang diberikan kepada mereka sebagai bayi perempuan. Tidak bisa berjuang, tidak bisa, tidak tahu bagaimana. Bahkan dikatakan lebih jelek daripada akhlaknya binatang. Jadi tidak ada lagi, sudah mungkin kalau binatang masih, ya dikatakan lebih jelek daripada binatang. Dan juga di saat itu manusia dalam kenapa, dan juga di saat itu manusia yang sangat parah, ya, yang sangat luar biasa daripada kejelekannya manusia, dikatakan kaum jahiliyah. Bahkan dikatakan ketika munculnya Rasulullah SAW,
Dan ketika Rasulullah SAW dikandung oleh ibunya Sayyidah Aminah binti Wahab, kemudian dan ayahnya daripada Rasulullah adalah Abdullah bin Abdul Muthalib. Di saat Rasulullah SAW di dalam kandungan ibunya Sayyidah Aminah, ayahnya meninggal, yaitu di saat Rasulullah berada di dalam kandungan ibunya. Tapi di saat itu, di saat Sayyidah Aminah mengandung daripada Rasulullah, diriwayatkan Sayyidah Aminah itu tidak tahu. Dikatakan di dalam sebuah maulid, ya, rawa Muhammad bin Said bin Jama'atin min ahli ilmin anna Aminah, ketika Sayyidah Aminah, ya, lama hamal di Rasulullah SAW, ketika dia mengandung Rasulullah SAW, qalat, dia mengatakan apa? Laqad aliktu bihi fama wajadtu lahu masyaddatan wala ta'aban. Ya, aku tidak merasakan yang namanya sakit, aku tidak merasakan yang namanya terbebani ketika aku mengandung Rasulullah SAW, dan aku tidak tahu bahwasanya pada saat itu aku dalam keadaan mengandung. Kecuali kata Sayyidah Aminah, pada saat itu datang datang seseorang kepadaku mengabarkan, wahai Aminah, hal sa'uti di annaki qad hamalti, wahai Aminah, apakah kau merasakan saat ini kau dalam keadaan mengandung seorang bayi laki-laki? Kemudian Aminah mengatakan, la adri, aku tidak tahu. Kemudian setelah itu maka Sayyidah Aminah sadar bahwasanya dia mengandung saat itu karena terlambat daripada haid. Sadar. Kemudian ketika di bulan pertama, pada saat Sayyidah Aminah mengandung Rasulullah SAW, itu banyak sekali minal ajaib yang terjadi kepada Sayyidah Aminah. Di antaranya datangnya para anbiya seperti Nabi Allah Adam alaihissalam datang kepada Sayyidah Aminah mengabarkan tentang bayi yang dikandungnya, tentang keutamaan bayi yang dikandungnya, tentang Nabi yang dikandungnya adalah pemimpin dari segala nabi. Kemudian datang Nabi Allah Nuh alaihissalam, datang Nabi Allah Ismail, itu sampai bulan ke-9. Bulan pertama Nabi Allah Adam, bulan kedua Nuh, bulan ketiga Ibrahim, ya, bulan keempat Musa, dan para anbiya semuanya datang kepada Sayyidah Aminah mengabarkan tentang yang bayi dikandungnya, yaitu baginda Rasulullah SAW. Kemudian di saat itu juga, sebelum di saat itu juga, para malaikat bertanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Allah, bagaimana engkau akan menjaga kekasihmu dilahirkan ke alam dunia ini? Kemudian Allah mengatakan, dikatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwasanya, kata Allah, berkata kepada Allah, mengatakan kepada malaikat saat malaikat bertanya, kata Allah, aku sendiri yang bakal mentarbiyahnya, aku sendiri yang bakal menjaganya Rasulullah SAW. Kata Allah, kecuali firman la sabab, kecuali di dalam masalah menyusui, kata Allah, tidak ada sebab bagi untuk menyusuinya. Tapi kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, sudah aku tuliskan, ya, sudah aku tuliskan terlebih dahulu bahwasanya yang menyusui daripada kekasihku adalah yang bernama daripada Halimatus Sa'diyah. Jadi sampai malaikat dia takut, siapa yang bakal menjaga kekasihmu, ya Allah, engkau lahirkan ke muka bumi, siapa yang bakal menjaganya? Sehingga Allah mengatakan, aku sendiri yang bakal menjaganya dan aku sendiri yang bakal mendidiknya. Makanya Rasulullah itu akhlaknya adalah akhlaknya Quran. Laqad kana Rasulullah uswatun hasanah, ya, safwatur rahman. Dan juga ketika Rasulullah SAW dilahirkan, Rasulullah dilahirkan itu muka halil uyun, matanya dalam keadaan bercelak, maktu asrah, tali bisa tidak putus. Kemudian muktali dan jadahi al-ar, tangannya Rasulullah menyentuh ke atas bumi Allah, seolah-olah dalam keadaan sujud dia dilahirkan. Kemudian setelah itu Rasulullah dilahirkan, kemudian Aumah, dia mengisyaratkan, mentauhidkan, mengarahkan penduduknya ke atas langit, mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mana pada saat itu dikatakan di dalam maulid hadsi, wa ma hamilun min hamalat bizaikal haq illa atat bi hamdiha billah. Tidak ada seorang pun yang mengandung pada saat itu kecuali Allah mengaruniainya semuanya bayi laki-laki. Jadi tidak ada di saat Rasulullah terlahir semuanya terlahir bayi laki-laki. Di saat juga ketika Rasulullah ingin dilahirkan, itu seorang ulama Yahudi, ya, seorang ulama Yahudi yang mana di saat itu seorang ulama Yahudi sangat berpengaruh di kota Mekah.
Ketika itu ulama Yahudi ini ketika di waktu fajar di tanggal 12 Rabiul Awal itu ulama Yahudi ini dia berlari ya di dekat Ka'bah itu. Ada di hotel yang mepet ke mana ke Masjidil Haram itu adalah itu hotel yang biasa oleh dipakai buat tamu-tamu negara. Itu salah satu Bukit Abu Qubais namanya di hotel itu, Bukit Abu Qubais. Jadi di Jabal Abu Qubais itu termasuk daripada salah satu tempat yang mustajab doa. Nah, ulama Yahudi ini naik ke atas Bukit Abu Qubais tadi. Dia naik ke atas Abu Qubais di sana, kemudian dia menyuruh kepada orang-orang Bani Hashim dan Bani Muthalib, apakah ada di antara kalian terlahir seorang bayi laki-laki? Kemudian kaum Bani Hashim dan Bani Muthalib berkumpul, dia bingung, kayaknya tidak ada. Kemudian ada di antara mereka salah satu mengatakan ada, terlahir seorang bayi yatim yang mana ayahnya meninggal di saat bayi tersebut dalam kandungan. Dia adalah Aminah binti Wahab, anaknya dari Bani Hashim Abdul Muthalib. Kemudian dia meminta ulama Yahudi untuk diantarkan untuk melihat bayi tersebut. Akhirnya diantar oleh kaum Bani Hashim ke rumahnya Sayyidah Aminah. Setelah sampai ke rumahnya Sayyidah Aminah, ulama Yahudi meminta untuk dibukakan daripada pundaknya Rasulullah SAW. Kemudian dibuka oleh Sayyidah Aminah. Ternyata tatkala dia melihat pundaknya Rasulullah, dia langsung berteriak, jaga ini seorang anak, jaga ini bayi daripada musuh-musuhnya. Ini adalah seorang nabi daripada akhir zaman, dan ini adalah penutup daripada nabi karena dia melihat daripada khatam nubuwah di pundaknya Rasulullah SAW. Karena tidak ada yang orangnya berwujud namanya sudah disebut kecuali baginda Rasulullah SAW. Dan juga oleh karena Rasulullah, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan daripada alam semesta ini. Oleh karena Rasulullah, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan daripada kita semua. Allah mengatakan kepada Nabi Adam, ya Adam, wallahu kalau bukan karena kekasihku, maka tidak pernah menciptakan kau ya Adam. Wala sama wala abad. Baik lagi kecuali karena baginda Rasulullah. Dan juga berkumpulnya kita karena Rasulullah SAW. Maka untuk itu kita kenali Rasulullah agar kita bisa cinta kepada Rasulullah. Karena kita tidak mungkin bisa cinta kepada Rasulullah kalau tidak mengenal. Kemudian dan juga di saat itu yang mana patung-patung berhala tadi yang berada di sekitar Ka'bah dan di dalam Ka'bah sekitar 360 patung itu semuanya jatuh menghinakan dirinya karena terlahirnya Rasulullah SAW. Dan juga istana yang berada di Roma itu terlihat karena yang keluar bersama Rasulullah adalah cahaya yang menerangi daripada masyriq wal maghrib. Dan juga di saat itu dikatakan ada sebuah api yang di Persia di daerah Iran yang mana api tersebut biasanya disembah oleh orang-orang Majusi. 1000 tahun api tersebut tidak pernah padam. Tapi di saat terlahir baginda Rasulullah, api yang 1000 tahun tidak pernah padam menjadi padam karena terlahirnya baginda Rasulullah. Jadi luar biasa keajaiban yang terjadi kepada Rasulullah, luar biasa. Dikatakan juga binatang-binatang ini napakot di pasir ilang. Para binatang ini, burung-burung itu dia bisa berbicara dengan sepasang-pasangnya lisan, dengan mengatakan selamat ahlan wa sahlan wa marhaban. Dia mengatakan selamat datang kepada kekasih Allah sampai menyambut dengan spasi seperti manusia. Burung-burung menyambut kedatangan Rasulullah SAW. Dan juga dikatakan bahwasanya ketika itu Rasulullah SAW setelah dilahirkan, dan juga dikatakan ahli sirah, kebiasaan orang-orang Mekah itu biasanya mereka menyusukan bayi-bayi mereka ke pedalaman Mekah karena pergaulan jahiliyah sangat merajalela di kota Mekah di sekitar Ka'bah, sehingga mereka khawatir dengan anak-anak mereka. Akhirnya kebiasaan orang Mekah itu menyusukan bayi-bayi mereka ke pedalaman Mekah agar terhindar daripada pergaulan jahiliyah dan juga bisa berbahasa Arab dengan bahasa Arab yang bagus, ya. Dan mereka tidak mau menggantikan susu bayi-bayi mereka dengan susu yang lain, tapi tetap dengan susu manusia. Makanya di sini ada namanya saudara sesusu, ya kan? Ya, saudara sesusu itu syaratnya juga harus di bawah umur 2 tahun. Nah, sudah tua atau mau susu, ya, sudah tua atau mau susu, jadi anak itu harus di bawah umur 2 tahun. Nah, dan juga syaratnya itu
anak harus 3 kali susulan, 3 kali susulan, 3 kali mungkin bisa susu, tapi bisa lupa susu semua akhirnya. Ya, jadi dan ketika itu Rasulullah dan juga kebetulan di kampung Bani Sa'd ini bapak cukup yang sangat panjang, Pak, kemarau, sehingga binatang-binatang ternak mereka kurus ya, ada yang mati ya, dalam tumbuhan mereka tidak ada yang tumbuh, sehingga kaum Bani Sa'd ini sepakat 40 temannya untuk berangkat ke kota Mekah mencari anak-anak bangsawan Arab agar mereka mendapatkan upah daripada orang tua bayi tersebut. Nah, di saat itu Halimah ya bersama suaminya dan 40 temannya kaum perempuan kaum Bani Sa'd berangkat ke kota Mekah ya. Tapi Halimah itu saat dia memakai onta betina yang sangat lemah, yang ditunggangi sangat lemah karena kurus, sehingga Halimah terlambat sampai ke kota Mekah, sedangkan 39 temannya lebih dahulu sampai ke kota Mekah. Nah, orang-orang Mekah meletakkan bayi-bayi mereka itu di sekitar Ka'bah menunggu datangnya kaum daripada Bani Sa'd tadi. Ketika mereka tiba di kota Mekah, teman-temannya Halimah mendapatkan bayi yang susunya kecuali Halimah. Halimah tidak mendapatkan bayi. Akhirnya di saat itu yang mana di saat itu Abdul Muthalib ya, dan juga sebelumnya setelah Sayyidah Aminah sampai di kota Mekah, Halimah juga dia sampai di kota Mekah, pemarat di Abdul Muthalib dia berpapasan dengan Abdul Muthalib. Akhirnya Sayyidah Aminah bertanya kepada Abdul Muthalib, apakah ada seorang bayi yang bisa aku susui? Kemudian Abdul Muthalib langsung menanyakan, Mas Muki ya, Mas Muki, siapa namamu? Wa ma arabuki, dan dari mana suku Arabmu? Kemudian Halimah mengatakan, namaku Ismi adalah Halimah ya, dan aku daripada kaum Bani Sa'd. Halimah mengatakan, dia menjawab, aku daripada kaum Bani Sa'd. Kemudian kata Abdul Muthalib, wahai Halimah, apakah kau mau menyusui seorang bayi yatim yang mana insya Allah kau dengan bayi tersebut kau akan berbahagia, wahai Halimah? Kata Halimah, jadi bingung nih, dia punya anak yang namanya Dongkros, setiap malam nangis, masih menyusu waktu itu Dongkros, seumuran Rasulullah, masih kecil juga. Dongkros saja anaknya Halimah setiap malam nangis karena tidak ada susu yang keluar dari teteknya Halimah. Bagaimana dia mengharap mendapatkan upah, bisa makan yang sehat supaya susunya keluar, ditawari seorang bayi yatim yang mana dikatakan oleh Abdul Muthalib ayahnya meninggal pada saat ibunya mengandung. Bingung Halimah Sa'diyah, bingung. Akhirnya dia pulang ke tempat penampungannya di kota Makkah dan menceritakannya kepada suaminya tentang dia ditawarkannya seorang bayi yatim. Akhirnya karena rombongan Halimah Sa'diyah ini pulang ke kampung halaman kampung Bani Sa'd, Halimah tidak mendapatkan bayi. Kemudian suaminya Halimah meminta, perlihatkan bayi itu tersebut kepada suaminya. Akhirnya berangkatlah Halimah ke rumahnya Sayyidah Aminah bersama suaminya. Setelah sampai di rumahnya Sayyidah Aminah, Halimah dan suaminya mengetuk pintu rumah daripada rumahnya Sayyidah Aminah. Ketika Sayyidah Aminah membuka daripada pintunya, Halimah kagum melihat perempuan. Sayyidah Aminah kagum, siapa ini orang? Ini perempuan luar biasa, dia punya rupa yang luar biasa dan punya akhlak sangat mulia. Dia kagum siapa? Ternyata ini adalah ibu daripada seorang bayi yang ingin dilihat oleh Halimah. Kemudian dipersilahkan masuk oleh Sayyidah Aminah ke dalam rumahnya. Ketika itu Rasulullah dalam keadaan tidur. Rasulullah dibungkus oleh Sayyidah Aminah dengan kain wol yang berwarna putih, dan di bawahnya Rasulullah terhampar daripada sutra yang berwarna hijau. Rasulullah tidur di kamar. Setelah itu kemudian Halimah meminta kepada Sayyidah Aminah untuk diperlihatkan bayi tadi. Kemudian sebelum Sayyidah Aminah memperlihatkan, Sayyidah Aminah mengatakan, antum ya ahlal badiyah, engkau wahai orang yang datang dari negeri yang sangat jauh, datang ke sini dengan mengharapkan upah daripada orang tua bayi tersebut, kata saya. Dan aku tidaklah memiliki seorang bayi kecuali bayi yatim dan mana ayahnya meninggal pada saat aku mengandung bayi tersebut. Kemudian suatu hari mengatakan, hari coba perlihatkan bayi tersebut pada. Masuk Sayyidah Aminah ke dalam kamarnya, mengambil Rasulullah SAW.
Ketika itu Sayyidah Aminah di dalam kamar sangat lama. Karena apa? Terjadi dia itu Sayyidah Aminah tidak mau sebenarnya dia berpisah dengan jantung hatinya bagi Rasulullah. Dia menangis terus. Dia menangis sama. Bahkan dikatakan dan juga tangisan daripada Sayyidah Aminah, dia khawatir apakah ada orang yang mau menyusui daripada bayinya bayi yatim. Dia takut ada orang yang mau menyusuinya. Dia menangis. Dia peluk Rasulullah dengan pelukan yang luar biasa dengan kasih sayang. Dia tidak mau bisa. Kemudian dibawa keluar untuk diperlihatkan kepada Halimah. Setelah ketika Sayyidah Aminah membawa Rasulullah yang dalam keadaan tidur dibungkus dengan kain wool yang berwarna putih, ketika keluar dari kamarnya langsung suaminya Halimah mengarahkan pandangannya ke wajah bayi yang dibawa oleh Sayyidah Aminah, dan Halimah Sa'diyah juga mengarahkan pandangannya ke bayi yang dibawa oleh Sayyidah Aminah. Ketika tempat pandangan suaminya Halimah dan pandangannya Halimah di wajahnya Rasulullah SAW, apa yang terjadi? Maka Rasulullah SAW itu membuka kedua belah matanya dan keluar cahaya dari matanya Rasulullah, dan keluar cahaya sampai menembus arasy Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang dikatakan oleh suaminya Halimah? Ambil Halimah, ini adalah bayi yang tidak ada pendapatan, ambil oleh Halimah dan suaminya. Kata suaminya, mungkin dengan berkat bayi Allah akan membuat kita gembira, mungkin dengan berkat bayi Allah akan memberikan hujan kepada kita. Dibawa oleh Halimah bersama suaminya ke Ka'bah dulu, dibawa untuk mengecup Hajar Aswad bersama Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah dibawa oleh suami dan Halimah ke depan Hajar Aswad, ketika sampai di depan Hajar Aswad ingin mengecup Hajar Aswad bersama Rasulullah, apa yang terjadi? Bahar Hajar dimakan ini. Hajar Aswad keluar dari tempatnya dan menyentuh wajahnya Rasulullah SAW. Jadi Hajar Aswad yang keluar menyentuh wajahnya Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang mana sebelumnya onta yang dia tunggangi sangat lemah kurus, ternyata onta yang paling kuat. Yang paling kuat adalah berjalan. Sehingga rombongan Halimah Sa'diyah meminta tunggangan mereka itu agar bisa diburukan oleh Halimah, agar bisa lari kencang supaya jangan ketinggalan, meminta bantu kepada Halimah Sa'diyah. Kata Halimah mengatakan di saat dia pulang bawa Rasulullah, dia mengatakan la amru ala syajarin wala hajarin wala madain illa qala assalamu alayka ya sayyidal mursalin, assalamu alayka ya khataman nabi. Kata Halimah, tidaklah lewat aku pada satu pohon, tidaklah lewat aku pada satu batu, kecuali semuanya itu mengucapkan salam, assalamu alayka ya sayyidal mursalin, assalamu alayka ya khataman nabi. Jadi semuanya berselawat dan mengucapkan salam kepada Rasulullah SAW. Dan juga Halimah mengatakan la anzilu tahta syajaratin yabisatin illa ahdarat wa asmar waqtiha. Tidaklah singgah aku pada satu pohon yang kering kecuali pohon tersebut langsung berubah menjadi hijau dan berbuah pada waktunya oleh karena Rasulullah SAW. Jadi luar biasa. Dan juga dikatakan oleh Halimah, ya saya mungkin sudah sering menceritakan, sering kita mendengar syair yang berbunyi kullu baitin anta sakinuhu laisa muhtaja ila suri. Kullu baitin anta sakinuhu, ini sebenarnya syair ini diambil daripada kalimat Halimah Sa'diyah. Apa kata Halimah Sa'diyah? Wa kuntu akhadtu sallallahu alaihi wasallam, sejak aku pulang membawa Rasulullah SAW ke rumahku, lam yakun lana misbahun fi lailatul mujrimah illa bi nuri wajhi sallallahu alaihi wasallam. Kata Halimah, semenjak aku pulang dari Rasulullah ke rumahku, aku tidak pernah menggunakan lampu pada saat malam-malam gelap gulita kecuali cukup dengan nurnya wajah Nabi Muhammad SAW. Makanya ada saya, kullu baitin anta sakinu, kullu baitin anta sakinu. Rasulullah, setiap rumah yang di dalamnya ada kamu, laisa muhtajan ila suri, rumah tersebut tidak pernah butuh kepada aku. Bagaimana kebagusannya Rasulullah SAW? Dikatakan oleh Hasan bin Sabit, wa ajmalu min kalam tawaqatul aini wa ahsanu min kalam kalim nisa'u burita mubarra'an min kulli aini ta'annaka mudrita kama tasyau. Katanya Hasan bin Sabit, wa ajmalu minka ya Rasulullah, tidak pernah mata ini memandang lebih bagus dari engkau. Wa ahsanu min kalam
dan tidak pernah perempuan ini melahirkan lebih bagus daripada engkau ya Rasulullah. Engkau itu dilahirkan terbebas daripada segala kekurangan, dari seolah-olah engkau itu diciptakan ingin kemauan engkau sendiri ya Rasulullah, kemauan sendiri ya Rasulullah. Saking bagusnya Rasulullah SAW, sehingga banyak yang merindukan Rasulullah. Di antaranya ketika Rasulullah bersama Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq berada di jalan Goha, dikatakan di saat itu Rasulullah bersama Sayyidina Abu Bakar saat dikejar oleh kaum Quraisy yang masih dalam keadaan kafir ingin membunuh Rasulullah, yang mana di saat itu Sayyidina Abu Bakar bersama Rasulullah berada di dalam gua. Ketika Rasulullah membaringkan daripada berbaring di atas tanggunnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, ketika itu diriwayatkan Sayyidina Abu Bakar digigit tulang. Rasulullah tidak mengetahuinya bahwasanya Sayyidina Abu Bakar digigit tulang, sehingga saking sakitnya digigitan ular tersebut, kepahanya Sayyidina Abu Bakar tidak kuat. Sayyidina Abu Bakar menahan sakitnya karena tidak mau mengganggu kekasihnya Rasulullah SAW, takut mengganggu, sehingga Sayyidina Abu Bakar meneteskan air matanya, dan mengenai Rasulullah. Sehingga Rasulullah bertanya kepada Sayyidina Abu Bakar, ya sahabat, kenapa engkau menangis? Ya Rasulullah, aku sangat sakit, aku digigit ular. Rasulullah langsung mengatakan, dia langsung berbicara. Rasulullah langsung berkata, wahai ular, kata Rasulullah, kenapa engkau menggigit? Siapa yang kau gigit, wahai ular? Kenapa engkau menggigitnya? Apakah engkau tidak tahu, wahai ular, siapa yang kau gigit? Kata Rasulullah, dia adalah sahabatku, dia adalah kekasihku, kenapa engkau menggigitnya ya wahai ular? Sehingga Rasulullah bertanya. Kemudian ular mengatakan, ya Rasulullah, aku tahu yang aku gigit adalah sahabatmu, dia adalah kekasihku, aku tahu ya Rasulullah. Tapi juga aku mengetahuinya ya Rasulullah. Aku mengetahui engkau akan berpuluh-puluh tahun, aku mengetahui engkau akan datang membawa ini, dan aku menunggu engkau ya Rasulullah. Nah, aku rindu yang memandang wajah engkau ya Rasulullah, kata ular ini. Tapi karena sahabatmu, kekasihmu menutupi daripada lubangmu untuk memandang wajahmu, sehingga aku ingin sahabatmu ya Rasulullah agar aku bisa memandang wajahmu. Itu ular selalu bicara kayak gitu. Ular saja dia gigit, dia tidak akan bakal menggigit Sayyidina Abu Bakar kalau bukan karena menutupi lubangnya, karena dia sudah merindukan kepada Rasulullah, ingin bertemu Rasulullah. Dia tahu Rasulullah akan masuk dalam gua itu sudah 2 tahun dia tunggu. Ketika itu Abu Bakar menduduki lubangnya, disikat sama ular. Itulah daripada kok seorang binatang ya rindu kepada Rasulullah. Bagaimana kita umatnya kalau kita tidak rindu kepada Rasulullah? Ya, kenali Rasulullah agar kita bisa cinta kepada Rasulullah. Dan kalau sudah cinta, insya Allah artinya kita itu, makanya ar-ru'yah itu, mimpi itu terbagi menjadi 3, dikatakan dalam tafsir. Yang pertama adalah ru'yatul malaikat, mimpi yang dari para malaikat. Itu seperti apa? Seperti mimpi kita melihat seperti melihat Rasulullah. Rasulullah itu tidak bisa jadi apapun bentuknya yang bisa menjadi Rasulullah. Kalau kita mimpi melihat Rasulullah, berarti itu benar Rasulullah. Tidak bisa yang menjadi Rasulullah. Kemudian yang kedua adalah ru'yatus sholihin, mimpi melihat orang-orang soleh. Ini mimpi yang bisa kita tafsirkan. Yang ketiga adalah ru'yatul nafas. Nah, ru'yatul nafas ini tidak bisa kita tafsirkan. Sehingga apa? Seperti kita khoyal, nafsu, pengen misalnya pengen punya rumah, mimpi. Nah, itu ru'yatul nafas tidak bisa ditafsirkan. Tapi yang bisa ditafsirkan adalah ru'yatul sholihin dan ru'yatul malaikat. Dan syarat daripada kita bisa untuk cinta supaya bisa mendapatkan mimpi memandang wajah Rasulullah dengan ru'yatul malaikat, yaitu harus mengenali Rasulullah SAW. Dan juga tidak mungkin bisa cinta kalau kita tidak mengenal, karena tidak ada yang bisa kita andalkan, tidak ada kecuali syafaatnya Rasulullah. Syafaatnya Rasulullah yang kita harapkan. Ya, para anbiya yang lain juga, para umat Nabi yang lain menjadi ingin umatnya Rasulullah. Bagaimana nanti kalau kita berhadapan kepada Rasulullah, kita tidak pernah merindukan kepada Rasulullah, tidak pernah ingin mengenal, pasti kita akan menutup muka kita kepada Rasulullah. Sehingga Rasulullah rindu kepada kita. Begitu jangan sampai nanti artinya setelah hari kebangkitan kita malu kepada Rasulullah. Jangan sampai.
Jangan sampai Rasulullah tidak mengenali kita. Bikinlah hubungan. Man yata'allaq bi ahli sunnah wal asr. Kalau kita sering membaca sholawat, mempelajari biografi Rasulullah untuk mengenali, itu suatu hubungan. Dikatakan orang yang memiliki hubungan kepada Rasulullah pasti dia mendapatkan sirnya Rasulullah SAW. Jadi mudah-mudahan perkumpulan ini sebagai tanda hubungan kita yang kita miliki kepada Rasulullah, dan sebagai tanda bukti kita cinta kepada Rasulullah, dan juga mudah-mudahan kita tidak dimatikan kecuali musulman dan wajibnya Rasulullah, dan juga mudah-mudahan kita semuanya dikumpulkan bersama Rasulullah SAW, dan juga khususnya pada keluarga komplek kita semua ini bisa memandang wajahnya Rasulullah, dan juga mereka yang sudah meninggal juga bisa dikumpulkan bersama Rasulullah SAW, dan juga mudah-mudahan ini sebagai bukti kita cinta, yang mana musola ini mungkin yang bakal menjadi bukti bahwasanya yang bisa menjadi bukti sebagai tanda cinta kita kepada Rasulullah SAW. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana tarabna bi'ana tarabna wa anna asrabna wa asrabna wa tub alaina tawbah tanzil kullah wa subhana rabbi wa amin wa ati wa qul walidina rabbil walidina wa la ilaha illa anta subhanaka wa qul mahabbah wa quratuna sabra wal muslimin ajma'in min rabbi asma wa lan wajidana bi kisabina min mustafa rasulina wa bi kulli suri sallallahu alaihi wasallam rabbi alaihi hamdi wa alihi wa sahbihi ila tusnabi walhamdulillah rabbil alamin.